Menteri Agama harus segera memberikan klarifikasinya. Masih banyak hal-hal selain ngurusin soal adzan pakai pengeras suara ini yang ya saya kira tidak terlalu penting untuk diurusi, karena banyak hal lain yang perlu diurusi. Guru ngaji yang tidak punya honor, yang belum sejahtera, kiai-kiai di kampung yang mereka butuh sarana pendidikan, kobong untuk rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta, masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Sobat semua, statement dari Menteri Agama soal pengaturan toa atau pengeras suara kembali menuai polemik. Warga net, warga di media sosial, di grup-grup WA, semuanya mengkritisi dan memprotes soal video tentang statement dari Menteri Agama. Kalau kita lihat video itu, Menteri Agama itu memang tidak menyebutkan bahwa ketika tentang adzan 5 kali, tapi dalam video itu dia membandingkan, memberikan perbandingan bahwa bagaimana perasaannya ketika ada saudara-saudara kita non-muslim yang menyuarakan toa 5 kali dalam sehari. Non-muslim memang menyebutnya. Kemudian bagaimana kalau saudara-saudara kita ada yang memelihara anjing, kemudian anjing-anjing itu menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Artinya memang memberikan perbandingannya itu bagaimana jika non-muslim gitu. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali, dengan rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali, dengan rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali, dengan kemudian bagaimana kalau saudara-saudara kita ada yang memelihara anjing, kemudian anjing-anjing itu menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Artinya memang memberikan perbandingannya itu bagaimana jika non-muslim gitu. Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Saya kira Menteri Agama harus segera memberikan klarifikasi yang detail, jelas, jangan bertele-tele, dan jangan juga menimbulkan protes-protes lagi menjadi hal-hal yang kontraproduktif. Banyak hal di bidang keagamaan yang harus diperhatikan oleh Kementerian Agama. Bagaimana dengan guru-guru ngaji di perkampungan, mereka yang butuh mendapatkan kesejahteraan perlu diperhatikan. Itu kan menjadi garapan dari Kementerian Agama juga. Bagaimana dengan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yayasan-yayasan Islam yang bergerak untuk pendidikan-pendidikan Islam, pembinaan-pembinaan umat, itu kan harus lebih diperhatikan lagi. Pesantren-pesantren yang kondisinya memprihatinkan, butuh sarana fisik segala macam bangunan, itu kan menjadi garapannya Kementerian Agama. Itu yang harus lebih
diperhatikan. Saya kira Menteri Agama harus segera memberikan klarifikasinya. Hanya saya melihat bahwa intinya seperti ini. Negara Indonesia itu adalah negara yang mayoritas orang Muslim. Kemudian kita sudah dibiasakan dari semenjak ada yang namanya itu pengeras suara atau TOA. Bahkan sebelum pengeras suara itu ada, ya memang mengumandangkan adzan itu sudah menjadi sebuah ritual atau sebuah hal yang biasa dan memang dilakukan di tempat-tempat sarana peribadatan orang Muslim. Dan ini kan dikumandangkan ya dalam berbagai hal, baik itu sebagai penanda waktu sholat, baik itu ketika anak lahiran, kan ada tradisi itu, bahkan ketika ada orang meninggal pun adzan dikumandangkan. Ini ketika bicara masalah pengaturan tentang pengeras suaranya, artinya adzan yang menggunakan pengeras suara karena dianggap gitu kan, tapi entah ini siapa yang menganggapnya gitu, karena ini yang munculnya kan dari pihak pemerintah ini yang menggoncang-gancingkan pengaturan pengeras suara ini. Ketika memang ini harus diatur, ini kan menjadi sebuah hal yang kontraproduktif juga. Artinya ya suara adzan itu menjadi sebuah tradisi Islam, dan kemudian perkembangan tradisi itu menjadi sebuah hal yang biasa. Adzan itu dikumandangkan menggunakan pengeras suara. Jadi memang sudah biasa adzan itu menggunakan pengeras suara. Kemudian orang pada saat sholat Jumat, khotbah juga dikumandangkan dengan pengeras suara. Itu sudah menjadi hal biasa. Pengajian di majelis taklim orang menggunakan pengeras suara itu juga sudah biasa. Maka ketika ada sebuah aturan untuk mengatur ini sebenarnya aturan ini aspirasi dari mana gitu. Siapa yang mengaspirasi atau menginisiasi usulan-usulan ini? Apakah ada keberatan dari warga-warga non-muslim misalnya? Seperti itu atau seperti apa? Artinya kenapa suatu hal baik yang sudah biasa dan berjalan ini harus menjadi sebuah persoalan dan diatur-atur seperti itu? Karena ya sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini penggunaan toa pada saat pengajian atau adzan ini sudah biasa, sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di masjid. Mengumumkan ketika akan ada pengajian, jadwal pengajian, mengumumkan ketika ada jadwal ronda, diumumkannya ya memang di speaker masjid atau di musola-musola. Bahkan orang kehilangan kambing juga kan diumumkannya di musola-musola. Itu sudah menjadi hal yang biasa, menjadi sebuah tradisi baru bagi kita warga Indonesia. Kalau kita cinta dengan Indonesia, ya cintai dengan ya termasuk hal-hal segala budayanya seperti itu. Artinya ya apa yang menjadi masalah gitu ketika orang adzan, orang ngaji menggunakan pengeras suara. Karena ya Indonesia ini mayoritas muslim, itu pun harus kita hargai. Kita menghormati minoritas, tapi bagaimanapun juga mayoritas juga harus dihormati kedudukannya. Artinya ketika ini ada sebuah kebiasaan dari mayoritas yang beradzan menggunakan pengeras suara, pengajian menggunakan pengeras suara, ya ini harus kita hormati juga. Kita bahkan bila perlu ya memang dilestarikan hal seperti itu, karena ini sudah menjadi sebuah bagian dari tradisi Islam di Indonesia. Saya kira Menteri Agama harus segera memberikan klarifikasi yang detail, jelas, jangan bertele-tele, dan jangan juga menimbulkan protes-protes lagi menjadi hal-hal yang kontraproduktif. Banyak hal di bidang keagamaan yang harus diperhatikan oleh Kementerian Agama.
Bagaimana dengan guru-guru ngaji di perkampungan, mereka yang butuh mendapatkan kesejahteraan perlu diperhatikan. Itu kan menjadi garapan dari Kementerian Agama juga. Bagaimana dengan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yayasan-yayasan Islam yang bergerak untuk pendidikan-pendidikan Islam, pembinaan-pembinaan umat, itu kan harus lebih diperhatikan lagi. Pesantren-pesantren yang kondisinya memprihatinkan, butuh sarana fisik segala macam bangunan, itu kan menjadi garapannya Kementerian Agama. Itu yang harus lebih diperhatikan. Saya kira Menteri Agama harus segera memberikan klarifikasinya. Masih banyak hal-hal selain ngurusin soal adan pakai pengeras suara ini yang ya saya kira tidak terlalu penting untuk diurusi, karena banyak hal lain yang perlu diurusi. Guru ngaji yang tidak punya honor, yang belum sejahtera, kiai-kiai di kampung yang mereka butuh sarana pendidikan, kobong untuk pengajiannya, ustadz yang mengajari anak-anak mengaji di rumah-rumah panggung, di rumah-rumah mereka dengan rumah-rumah bilik, genteng bocor. Itu yang harus lebih diperhatikan oleh Menteri Agama.